Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Misat. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran geografi bab 1 untuk semester 1, yaitu tentang pengetahuan dasar geografi. Baiklah, marilah kita buka pertemuan hari ini dengan membaca basmalah ya, bareng-bareng ya, kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik semua kan? Ya, saya doakan kalian semua sehat, lahir batin, selalu semangat dan terus semangat ya. Nah, perlu kalian ketahui kompetensi dasar pembelajaran hari ini adalah tentang memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ini awal kompetensi dasar awal ketika memahami geografi ya di tingkat SLTA ya. Nah, tujuan pembelajaran ada 3 pada hari ini adalah siswa atau kalian dapat menjelaskan pengertian geografi ya. Yang kedua adalah siswa atau kalian dapat memahami tentang objek studi geografi. Dan yang ketiga adalah siswa atau kalian dapat memahami tentang ruang lingkup geografi. Ya. Jadi ada 3 ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya. Nah, kita sering mendengar kata-kata geografi ya. Di sini dari secara kata-kata atau asal dari kata geografi itu dari mana? Ternyata ini dari bahasa Yunani ya, yang berasal dari kata geo yang berarti bumi dan graben artinya adalah tulisan. Jadi kalau diartikan secara harfiah, geografi berarti tulisan tentang bumi ya. Artinya lukisan lah ya. Bukan tulisan bumi begitu, tapi lukisan tentang bumi. Mungkin menggambarkan bumi secara sederhana begitu ya. Nah, fenomena di dalam geografi memang fenomena yang ada di sekitar bumi kita ya. Bisa fenomena kependudukan, bisa fenomena persebaran fauna ya, persebaran flora juga ya, fenomena iklim lah, ini yang nanti fenomena ini yang dipelajari ya. Namun lebih detailnya ada definisi geografi yang baku yang sering dijadikan sebuah pengertian baku tentang geografi, yaitu menurut hasil seminar dan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia di Semarang tahun 1988 ya. Yaitu definisi geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Nah, definisi ini saya yakin masih mengundang pertanyaan ya. Apa itu kira-kira geosfer? Apa itu kelingkungan? Apa itu kewilayahan? Apa itu keruangan, ya kan? Nah, oleh karena itu tidak apa-apa kalian masih belum jelas. Oleh karena itu hari ini akan saya jelaskan ya. Nah, kita mulai dari kata-kata fenomena geosfer. Nah, ternyata fenomena geosfer itu adalah termasuk objek studi geografi. Nah, objek studi geografi itu ada 2. Yang pertama adalah objek material geografi. Nah, objek material berarti materi atau ya benda yang dipelajari dalam geografi. Apa ya benda yang dipelajari dalam geografi? Adalah seluruh gejala atau fenomena geosfer di permukaan bumi.
Jadi objek atau materi atau benda yang dipelajari adalah fenomena geosfer. Nah, fenomena geosfer itu apa? Kita lihat sekarang ya. Yang ada 5 macam objek studi geografi yang berupa objek material ya. Ini 5 macam objek studi material geografi ya. Atau fenomena geosfer itu ada 5 ya. Yang pertama adalah objek material litosfer atau benda berupa apa itu litosfer, artinya adalah lapisan kulit bumi ya. Jadi nanti kalau belajar geografi kita akan belajar tentang lapisan kulit bumi ya. Bahkan kita nanti akan belajar ya hampir mirip fisika ya. Tapi untuk kita hanya belajar tentang 3 pendekatan saja, yaitu tentang misalnya kalau kulit bumi itu akan bicara tentang apa? Tentang lingkungan, persebaran, dan keruangan. Ya, lingkungan, apa? Ruang, dan apa satunya? Wilayahnya. Jadi nanti kita bicara tentang lapisan kulit bumi, tapi beda dengan fisika. Ketika fisika bicara tentang materialnya kulit bumi, maka kita bicara tentang apa tadi? Persebaran atau lingkungan, wilayah, dan ruang dari lapisan kulit bumi. Nah, ini yang membedakan. Nah, kita juga akan mempelajari tentang lapisan udara. Ini merupakan objek material kedua dalam objek material geografi, yaitu atmosfer atau lapisan udara. Nah, oleh karena itu belajar geografi, kita juga akan belajar tentang lapisan udara ya. Nah, nanti kita bicara tentang lapisan atmosfer itu ada berapa. Kalau ada berapanya di SD, SMP ya. Tapi ada apa di situ dan bagaimana menyikapinya manusia dengan lapisan udara itu. Ada berapa lapisan udara? Ya nanti ada. Saya singkat menjadi troposmetik yaitu apa itu? Troposfer, stratosfer, mesosfer, apa? Termosfer dan eksosfer ya. Itu adalah lapisan udara yang nanti kita pelajari ada apa di situ dan bagaimana kita sebagai manusia menyikapi lapisan udara tersebut. Nah, ini kita nanti belajar tentang atmosfer ini di kelas 10 juga ya. Jadi materi tentang tadi tentang litosfer ini sama atmosfer ini di semester 2 nanti ya, tapi masih kelas 10 ya. Yang ketiga adalah tentang hidrosfer. Objek material kita yang kita pelajari di dalam geografi adalah tentang hidrosfer, yaitu lapisan air. Kita akan belajar tentang lapisan air itu banyak sekali ya. Ternyata kita membayangkan air itu kan laut, sungai, tapi juga ada namanya air hujan. Iya kan? Juga ada air tanah ya, atau mata air. Nah, itu nanti juga dipelajari di dalam objek material hidrosfer ini. Ingat, pendekatan geografi akan berbicara tentang hidrogeografi ya, bukan hidrologi. Kalau hidrologi merupakan ilmu sendiri yang membahas air sangat detail. Nah, oleh karena itu geografi hanya melihat dari hidrogeografinya, bukan hidrologinya. Itulah uniknya ya, kita akan belajar semua tetapi memang hanya belajar tentang hidrogeografinya ya. Nah, yang tak kalah menarik juga di geografi juga akan berbicara tentang biosfer, tentang objek material yang keempat adalah objek material biosfer. Apa itu? Kita akan bicara tentang kehidupan flora dan fauna. Nah, oleh karena itu di geografi kita akan bicara tentang persebaran hewan, persebaran tumbuhan, kemudian lingkungan hewan, lingkungan tumbuhan, ruang hewan, ruang tumbuhan. Nah, kita akan belajar tentang itu. Nah, oleh karena itu nanti di kelas 11 kalau ada bahasan tentang biosfer ini ya. Nah, kemudian kita juga berbicara tentang antroposfer atau kehidupan manusia. Nah, kita objek berupa manusia ini akan kita pelajari di kelas 11 ya. Yaitu namanya nanti ada bab namanya antroposfer ya. Tentang kehidupan manusia, kita akan bicara tentang bagaimana tentang kependudukan ya. Lebih mengarah
kependudukan dan sumber daya manusia, tentang mobilitas ya, penduduk, migrasi dan lain sebagainya ya. Nah, di samping sebenarnya geografi mengenal 5 objek ini, kajian geografi juga akan mengenal kajian yang lain yang nanti mungkin saya jelaskan tidak merupakan objek studi geografi, tapi merupakan ilmu bantu atau cabang geografi. Nanti kita lihat di akhir pertemuan hari ini ya. Nah, yang kedua, objek formal. Nah, tadi ada istilah objek material. Kalau material itu benda, kalau objek formal itu adalah suatu cara pandang ruangan yang dituangkan dalam konsep-konsep geografi. Apa maksudnya begini ya? Kita lihat aja objek formal geografi itu ada 3, yaitu apa tadi saya katakan di dalam definisi geografi yang menurut hasil seminar lokakarya di Semarang itu disebutkan, yaitu ada 3 objek formal atau cara pandang melihat objek material geografi, yaitu apa tadi? Ke lingkungan, ke wilayah, dan ke ruangan. Nah, ini adalah objek formalnya ya. Jadi ini objek pertama adalah ada 3 macam kan ya objek formal. Yang pertama adalah objek formal ke ruangan. Jadi geografi yang membedakan dengan ilmu yang lain, ketika melihat benda atau materi yang dipelajari, dia akan melihat 3 hal, yaitu pertama ke ruangan. Jadi ketika belajar tentang misalnya tadi saya katakan litosfer atau lapisan kulit bumi, maka geografi akan berbicara tentang ruangnya. Nah, apa ruang itu? Nah, ini mengkaji fenomena geosfer dengan menganalisis seluruh fenomena geosfer pada suatu ruang tertentu. Mengapa kita yang di ruang tropis akan menyebabkan fenomena adanya misalnya kondisi pertanian seperti ini, kondisi rumah yang seperti ini, itu fenomena yang ada di bumi ini tidak lepas dari ruangnya ya. Ruang itu bisa berarti iklimnya, bisa berarti tentang ketinggiannya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, objek yang kedua adalah objek formal ke lingkungan. Jadi ketika memandang suatu objek, studi geografi tadi, objek material terutama, contoh misalnya ini flora misalnya. Nah, flora atau tumbuhan itu dilihat dari lingkungannya. Jadi ingat, sekarang saya tanya, geografi kan belajar tentang hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang apa bedanya dengan biologi? Biologi juga bicara tentang hewan dan tumbuhan. Nah, bedanya apa? Kalau biologi itu kan belajar tentang apa? Misalnya habitat tumbuhan, struktur tubuh tumbuhan, sel hewan tumbuhan, misalnya begitu ya. Atau tentang anatomi tumbuhan atau hewan. Itu biologi lah, beda dengan geografi. Geografi belajar tentang hewan dan tumbuhan. Tapi apa yang dipelajari? Ya itu tadi, ruangnya, lingkungannya, dan wilayahnya. Nah, itu yang dipelajari. Nah, ini yang dinamakan objek formal itu adalah bagaimana cara pandang geografi memandang suatu objek material ya, yang berupa tadi ada 5 tadi, litosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer itu tadi ya. Nah, ini suatu tempat. Jadi mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan komponen-komponen biotik dan abiotik di dalamnya. Jadi uniklah ya kalau kita mau belajar geografi secara sungguh-sungguh, insya Allah akan menyenangkan ya. Yang ketiga adalah objek formal kewilayahan. Nah, ini unik juga geografi itu bicara tentang diferensiasi area, yaitu persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lain. Nah, ini unik sekali ya, bagaimana misalnya kalian menemukan fenomena di padang pasir seperti ini ya. Jarang sekali ada air dan tumbuhan, tetapi ada yang namanya hewan unta yang tahan hidup di sini. Ada kaktus dan semak belukar yang juga tahan tanpa air di daerah gurun seperti ini, atau sedikit air ya, bukan tanpa air. Nah, ini apa yang menyebabkan fenomena apa perbedaan wilayah lainnya? Mengapa kurma itu bisa tumbuh di daerah gurun, bisa berbuah, kalau ditanam di daerah tropis itu bisa tumbuh tapi nggak bisa berbuah? Nah, ini adalah sebuah diferensiasi area. Artinya apa? Sebuah tempat
dengan tempat lain memiliki perbedaan dan fenomena yang unik, ya katakan unik aja, biar menarik kita untuk belajar, ya kan? Nah, itu tentang tadi pendekatan objek studi geografi ada tadi ya, objek formal yang ada 3 ya. Tadi kalau objek material ada 5 ya, diingat tadi sudah ada di depan saya ya. Nah, sekarang kita bicara tentang ruang lingkup geografi. Ya, ruang lingkup itu apa? Berarti apa? Batasan lingkup kita ketika belajar geografi itu ternyata ada 3 hal ini. Ruang lingkup geografi. Yang pertama adalah persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. Jadi unik loh kalau kita mau belajar tentang persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. Mengapa nggak usah ngomong di muka bumi yang jauh lah, Indonesia aja. Kita lihat persebaran penduduk Indonesia saja. Mengapa kok banyak di Jawa? Kita lihat data statistik menunjukkan penduduk di Jawa ini pulaunya yang tidak terlalu besar. Ini penduduknya lebih dari separuh penduduk Indonesia. Ya, padahal di Indonesia itu ada 5 pulau yang besar: Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua. Dan itu yang paling besar Kalimantan ya. Tapi kenapa anggaplah 4 pulau itu disatukan ya, bahwa Papua, Sulawesi, kemudian Sumatera, itu disatukan ya, 4 pulau itu yaitu Sumatera, Kalimantan, Papua dan Sulawesi itu disatukan. Itu tidak, jumlah penduduknya masih banyak Jawa. Ibarat perahu itu Jawa itu perahu kecil ditumpangi oleh penduduk yang sangat banyak. Nah, ini aneh, mengapa? Nah, ini ternyata kalau diselidiki Jawa itu mengapa kok banyak disukai? Ternyata menurut analisisnya adalah karena Pulau Jawa subur, kemudian sudah kadung menjadi pusat kota, menjadi ibu kota negara itu ada di Jawa, pusat-pusat kota besar di Jawa, sehingga penduduk atau manusia di Indonesia suka tinggal di Jawa. Oleh karena itu ada wacana pindah ibu kota keluar Jawa. Mungkin salah satunya adalah untuk meratakan jumlah penduduk. Walaupun sekarang kondisinya memang belum memungkinkan karena pandemi dan juga keuangan negara yang mungkin masih belum layak untuk dilakukan pembangunan ibu kota baru. Nah, kita tunggu nanti ya. Yang kedua adalah interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Jadi intinya geografi itu akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungannya ya. Makanya seorang ahli geografi dari Universitas Pendidikan Indonesia atau IKIP Bandung dulu ya, itu tahun Juni mengatakan geografi adalah ilmu yang belajar hubungan manusia dengan lingkungannya. Itu dia mendefinisikan. Nah, sederhana ya. Jadi oleh karena itu kalau kita melihat di kompetensi dasar ketika bicara tentang literasi itu selalu dikatakan bagaimana manusia bisa memanfaatkan lingkungan di sekitarnya. Jadi begitu selalu. Karena apa? Karena endingnya ketika belajar geografi itu bagaimana kita bisa memanfaatkan lingkungan di sekitar kita. Jadi untuk apa kita belajar tentang lapisan udara itu, bagaimana memanfaatkan lapisan udara itu untuk kehidupan sehari-hari, kan begitu maksudnya. Nah, kita bicara tentang air, bagaimana memanfaatkan air itu untuk kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu selalu ketika kita bicara tentang objek studi geografi itu mesti menghubungkan dengan kebutuhan manusia, kebutuhan keseimbangan kehidupan antara komponen abiotik dengan biotik. Nah, itulah makanya kita kalau belajar geografi harus memperhatikan bagaimana keseimbangan, keharmonisan interaksi manusia dengan lingkungan. Jadi tidak hanya bagaimana memanfaatkan tanpa melihat keseimbangan dan keharmonisan. Yang ketiga adalah kajian terhadap wilayah atau region. Jadi belajar geografi akan ketemu dengan kajian tentang wilayah atau region. Nah, ini nanti akan kita temukan banyak di kelas 12 ya. Di mana kita akan bicara tentang wilayah, tata ruang,
bicara tentang negara dan bangsa, bagaimana mengapa Indonesia ini negara yang kaya secara sumber daya alam, tapi tidak maju-maju juga. Ternyata ada yang salah dengan sumber daya manusia. Nah, ini sebuah PR besar bagi kalian sebagai siswa dan calon penerus bangsa, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sumber daya manusia Indonesia sehingga kita bisa menjadi negara maju. Nah, saya tadi menyinggung tentang bagaimana ilmu geografi itu ternyata banyak cabang-cabang ilmu geografi. Kalau saya katakan cabang ilmu geografi ada yang mungkin gak setuju, ya saya katakan mungkin sebagai ilmu bantu geografi. Karena orang geologi itu dikatakan cabangnya geografi, dia juga tersinggung. Wah, geologi ilmu sendiri. Bahkan sebenarnya ilmu bumi itu adalah geologi ya. Karena geografi itu kan tadi, geografi adalah lukisan tentang bumi atau gambaran tentang bumi. Nah, sekarang yang ilmu bumi sendiri ya geologi ya. Kalau dilihat dari akar katanya, geo artinya bumi, logi artinya ilmu. Jadi ilmu bumi itu ya geologi, bukan geografi. Makanya geografi memang bukan ilmu bumi. Jadi ilmu geografi adalah ilmu pelajari tentang fenomena persamaan dan perbedaan, fenomena geosfera, itu ilmu geografi. Nah, secara makronya sebenarnya geografi itu ternyata kalau kita telisik itu ada 4 cabang besar dalam geografi. Pertama adalah geografi fisik. Oleh karena itu kalian ini jurusan IPS, tapi ketika belajar geografi bagaimanapun geografi ini adalah ilmu IPS yang IPA, ilmu IPA yang IPS ya. Karena faktanya kita akan belajar tentang geografi fisik. Tetapi ingat, mengapa lebih kental dimasukkan IPS? Ya karena tadi itu, jadi lingkungan fisik itu bagaimana interaksinya dengan manusianya. Jadi penekannya pada interaksi, bagaimana manusia memanfaatkan lingkungan fisik itu sehingga dia menjadi sosial, geografi itu. Tapi kalau kita ketika belajar pas materi IPA-nya ya, materi material IPA-nya ya, kita kadang-kadang ini geografi, ini IPS atau IPA sih. Ya saya katakan suatu saat geografi itu bisa ke IPA-IPAan, suatu saat bisa ke IPS-an. Oke, nikmati saja uniknya di situ ya. Ini jadi geografi fisik itu misalnya geologi, klimatologi kita akan bicara tentang iklim, geologi tentang ilmu bumi ya, hidrologi kita tentang air, biogeografi kita bicara tentang tadi flora fauna ya, itu geografi. Kemudian kita bicara tentang geografi manusia atau geografi sosial lah ya, itu ada kependudukan kita belajar. Kemudian kita belajar geografi ekonomi. Bapak kok ada geografi ekonomi? Ya ada. Ya, saya dulu kuliah juga ada namanya geografi ekonomi, bahkan 4 SKS belajar tentang geografi ekonomi. Ya geografi hubungannya dengan ekonomi. Ya geografi itu juga menentukan faktor ekonomi. Mengapa Madura itu menjadi daerah yang minus ya karena secara geografi, ekonomi, lingkungan fisiknya tidak mendukung. Selain lingkungan sosialnya ya, secara fisik Madura itu kan tandus ya, sehingga bagaimana mengembangkan Madura itu menjadi produktif ya sulit. Oleh karena itu banyak orang Madura yang harus migrasi keluar ya, karena memang tidak menguntungkan secara geografi ekonominya kan begitu. Nah, juga ada geografi teknis ya, ini sangat banyak di geografi teknis sebenarnya ini ya. Selain penginderaan geosik juga ada yang namanya kartografi ya, ini hanya dicuplik 2. Jadi ini memang tidak dicuplik semua, kalau dicuplik semua sangat banyak ya. Cabang dari geografi fisik ini sangat banyak ya. Selain 4 ini masih ada yang lainnya. Geografi teknis juga ada, tadi saya tambahkan ada kartografi. Nah, geografi regional ini memang ya nanti di kelas 12 itu akan full bicara tentang geografi regional. Itu bicara tentang ruang wilayah, kemudian tata ruang, kemudian wilayah, kemudian desa kota, juga belajar tentang negara dan bangsa. Nah, ini di kelas 12 full akan bicara tentang geografi regional ditambah geografi teknis. Nanti di kelas 12 ada tambahan geografi teknis.
yaitu tentang penginderaan joystick dan ada sedikit kartografi. Ya, demikian pertemuan hari ini. Nanti kalau ada tugas dari saya, silakan dikerjakan. Kalau ada materi yang belum paham, silakan ditanyakan. Nikmati saja belajar geografi yang insya Allah akan mengasihkan. Kalau belum paham bisa call, bisa bertanya ke saya lewat video call atau lewat kolom komentar di YouTube ini dan lain sebagainya. Sampai di sini saja pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan mendatang. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.